Ya pemirsa, untuk membahas persidangan pada hari ini kita langsung bergabung dengan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky. Baik Prof, kalau kita lihat persidangan kemarin ada 3 ahli yang dihadirkan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Keterangannya nampak semua meringankan. Apakah keterangan ahli ini memang nantinya dapat meringankan hukuman dari Barada Richard Eliezer yang juga sebagai justice collaborator ini? Ya, kita kembali gini Mas Rizky, bahwa dalam rangka kasus suatu tindak pidana, apalagi berencana, maka diperlukan adanya ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu bantu tadi adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Sebab kalau kita hanya berdasarkan norma, tidak mungkin. Makanya dari ini kemarin dihadirkan ada ahli forensik, ahli digital forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, dan semua. Oke, itu. Nah, kemudian di dalam pentahapan suatu persidangan, saksi ada 2 dimensi, saksi yang memberatkan, saksi acat. Apakah itu saksi primer atau saksi sekunder? Kemarin sudah disampaikan oleh penuntut umum. Nah, sekarang adalah saksi adecat. Saksi adecat itu adalah saksi yang meringankan, yang dihadirkan di dalam suatu persidangan untuk kepentingan terdakwa. Pertanyaannya, apakah ahli ini akan memberikan suatu keterangan yang meringankan? Iya, kan gitu. Tapi yang kedua, bahwa ia pun dalam suatu konteks ahli itu adalah mengangkat sumpah suatu kebenaran yang sebenarnya, di atas yang sebenarnya. Artinya objektivitas suatu perkara itu akan dilihat dari keterangan ahli yang disampaikan. Oleh karena itu pertanyaan Mas Rizky tadi, bahwa memang kalau kita lihat saksi yang disampaikan oleh penasihat hukum itu saksi yang betul ada suatu korelasi. Korelasi ada suatu terhadap Rizky, terhadap ER kan itu. Karena apa? Banyak juga ahli yang disampaikan ternyata justru malah memberatkan dari pemohon, artinya penasihat hukum. Nah, disinilah saya melihatnya ada suatu kecerdasan bahwa ahli-ahli yang disampaikan pada kemarin terhadap ahli psikologi forensik, kemudian ahli filsafat moral, itu saya kira selaras. Karena apa? Suatu keterangan ahli nanti juga bernilai apabila berkait dengan bukti yang lain. Dan itu loh. Karena banyak juga ahli yang tidak bernilai karena tidak terkait dengan bukti yang lain. Disinilah suatu ahli mempunyai nilai bukti apabila bersesuaian dengan bukti satu dengan bukti yang lain. Karena dia kan menjelaskan bukti, menjelaskan fakta, menjelaskan tentang kondisi Eliezer, menjelaskan suatu peristiwa, menjelaskan suatu struktur, tadi jiwa korsa dan sebagainya. Itu saya kira akan memberikan suatu kebenaran yang objektif di dalam suatu persidangan. Tapi kembali lagi ingat bahwa nilai suatu ahli beda dengan nilai suatu saksi. Kalau nilai suatu saksi mengikat bagi hakim, tapi kalau keterangan ahli bebas, artinya bisa dipakai, bisa tidak. Karena di sini adalah ahli di luar bidang ilmu hakim maupun penuntut umum maupun penasihat hukum. Kan itu Mas. Jadi ahli hukum nggak ngerti. Makanya dibentukkan keahlian itu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi tentang hasil yang sedang diperiksa. Begitu Mas Rizky menurutnya. Baik, kalau keterangan ahli ini bebas sifatnya tadi seperti yang Prof. Hipnu katakan, lalu sejauh mana bisa meringankan hukuman terdakwa? Taruhlah kemarin seperti yang memberikan keterangan terhadap Barada Richard Eliezer. Ya, bebas itu artinya karena ini suatu keilmuan, teorinya gini sebetulnya. Suatu pembuktian mengapa diperlukan ahli karena hakim penuntut umum tidak memahami tentang soal ilmu perilaku kan gitu. Ini harus pahami dulu tentang senjata, kan tidak mengerti. Nah, ini maka diperlukan sebagai ahli. Oleh karena itu pemahaman bebas itu artinya bahwa hakim itu akan menilai itu apakah ini terikat tentang bukti yang lain atau tidak, apakah bersesuaian atau tidak. Itu hanya menilai seperti itu. Karena inilah yang nanti akan dijadikan suatu bukti petunjuk. Dalam kerangkaan 184 KUHP itu bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang kemarin disampaikan. Oh, berarti apa yang disampaikan oleh ahli digital forensik betul.
oh ahli yang disampaikan dari psikologi forensik betul, ternyata jiwa korsa, tapi jiwa korsa yang menyimpang, ya. Karena menyimpang, ya mau tidak mau harus bertanggung jawab. Tidak ada alasan pemaaf, apalagi alasan menghilangkan sifat melawan hukumnya, karena dia sadar, kan gitu loh, sadar akan suatu perbuatan. Oke, tapi perbuatannya mungkin bisa meringankan. Makanya disebut saksi adecat, saksi ahli yang meringankan oleh terdakwa. Baik, Prof. Hipnu, ahli yang dihadirkan dan meringankan satu terdakwa dapatkah memberatkan terdakwa lainnya dalam kasus ini? Ya, jangankan memberatkan terdakwa, bisa juga malah meringankan atau memberatkan yang lain. Karena kita lihat bahwa ahli di sini adalah objektivitas. Jadi gini Mas, jangan dikira nanti ahli itu betul memang niatnya dihadirkan untuk meringankan, tapi begitu melihat fakta di persidangan, melihat saksi di persidangan, melihat bukti, bisa malah memberatkan. Oh, itu banyak terjadi. Nah, disinilah kejelian seorang penasihat hukum ketika menghadirkan saksi itu seperti apa. Jadi jangan sampai ahli yang disampaikan justru malah memberatkan. Karena bicara hukum itu sebenarnya bisa prediksi. Bicara alat bukti, konkret Mas. Jadi, oh ini bisa juga untuk bisa memberatkan. Oh jangan-jangan malah memberatkan. Itu banyak terjadi. Banyak tadi contoh misalkan kemarin, kalau Mas Rizky lihat, saksi yang disampaikan penuntut umum tentang ahli psikologi forensik, itu banyak yang memberatkan. Hal itu. Atau yang memberatkan atau meringankan para terdakwa karena melihat kondisi yang ada. Tapi itu wajar. Jadi tidak membabi buta untuk kepentingan pemohon. Kemudian saksi-saksi yang lain, kemudian ahli digital forensik, demikian juga begitu dilihat ternyata begitu dibuka sarung tangan di luar tidak dipakai, berarti gugur dong. Padahal sejak awal ada sarung tangan. Itu Pak Rizky. Nah inilah yang harus dipahami bahwa keterangan ahli itu jangan diartikan mesti bisa seperti keinginan pemohon, penuntut umum atau seperti keinginan jaksa. Oh enggak. Objektivitas itu yang ditanggung karena ini menyangkut bahwa ahli disumpah akan memberikan standar keilmuan yang dimiliki. Berarti itu berlaku juga ya Prof. Hipnu untuk ahli yang dihadirkan pada hari ini bagi terdakwa Putri Cendrawati dan Verdi Sambo, Prof. Iya, sama. Makanya ini menarik di sini nanti. Ketika bukti-bukti sudah tanda petik ya, akurat dalam kesaksian, kemudian dalam digital, kira-kira celah apa yang akan disampaikan? Itu Mas Beni. Saya melihatnya celah yang disampaikan Pak Verdi Sambo itu adalah celah unsur perencanaan, tapi yang ketiga dalam kondisi melakukan eksekusi itu kondisi emosi, kondisi marah atau kondisi yang biasa. Karena konsepnya bahwa perencanaan ada jeda waktu, oke sudah pasti jeda waktunya untuk melakukan kehendak atau tidak melakukan kehendak. Kemudian kehendak itu dilakukan dengan melakukan suatu pembunuhan. Nah, ketika melakukan pembunuhan itu harus dalam keadaan tenang. Itu konsep teorinya. Nah, disinilah maka melihat ahli psikologis yang melihat kejiwaan itu sangat menentukan sekali. Karena 3 syarat itu bersifat objektif, Mas. Ketika yang ketiga dalam keadaan emosional tidak terbukti, maka tidak terbukti sebagai bentuk asas pembunuhan berencana. Itu yang sedang dicari Pak FS. Kalau pembunuhannya sudah deal, pasti terbukti. Perencanaannya yang sekarang terjadi perdebatan untuk meyakinkan hakim bahwa ini dalam keadaan emosional. Makanya Mas Rizky dicari sekarang adalah motifnya, motif pemicu yang menjadikan marah. Apakah motifnya betul atau tidak, itu lain soal. Tapi motif yang diberikan itu adalah menjadikan marah bahwa dia adalah menjadikan melakukan suatu penembakan. Dengan demikian, suatu konsep pembunuhannya utuh. Ada motif, ada korban, ada pelaku, ada tempat, ada waktu, ada cara melakukan, dan ada alat yang digunakan untuk melakukan. Dari teori sistem yang digunakan untuk melakukan pembuktian berarti lengkap. Baik Prof, tapi nampak sudah sejauh ini sudah saksi banyak sekali yang memberikan keterangan, ahli juga memberikan keterangan. Apakah masih diperlukan untuk pembuktian motif itu Prof? Ya, motif memang dalam konteks suatu pembunuhan kasus tindak pidana pokoknya tidak.
tapi ketika melihat suatu peristiwa pidana pasti ada motif. Itu Mas. Tidak ada suatu peristiwa hukum tidak ada motif, pasti ada motif. Kesalahannya kan sejak awal ini Mas. Jadi sejak awal itu kenapa Pak FS tidak melaporkan adanya suatu dugaan motif adanya suatu pelecehan seksual atau perkosaan. Ini kan nggak terjadi. Jadi ada sesuatu yang hilang, potong. Gitu. Oleh karena itu, hakim selalu mencoba mencari sebetulnya motifnya apa. Karena nanti di dalam suatu putusannya itu akan menggambarkan bahwa peristiwa pembunuhan dan pembunuhan berencana ini ada motifnya adalah pelecehan ataupun perkosaan. Nah ini yang menjadikan utuh. Sehingga harus ketemu karena itu suatu konsep hukum itu harus ada. Walaupun memang tidak terpengaruh pada suatu pembuktian yang sedang dilakukan sekarang ini. Itu sudah lalu-lalu. Tapi dalam konsep suatu utuh, suatu peristiwa pidana, pasti ada penyebabnya. Itu Mas Rizky. Baik. Prof. Hipnu, bagaimana tanggapan Prof. Hipnu mengenai statement yang mengatakan kalau perencanaan itu biasanya dilakukan di awal, Prof, bukan setelah peristiwa ataupun kejadian? Ya, itu kan perdebatan. Karena perencanaan ini kan berarti kan perencanaan apa dulu? Kan perencanaan pembunuhan. Itu kan ada di rumah Saguling kalau nggak salah. Setelah dari Magelang dikumpulkan ada suatu perencanaan. Itu kan sebelum adanya suatu eksekusi tidak pidana. Jadi perencanaan itu sebelum kegiatan, sebelum tidak pidana, Mas, betul. Bukan setelah. Setelah itu kan kalau Mas Rizky melihat penghilangan barang bukti, lah itu setelah. Begitu ketahuan ada suatu tindak pidana, maka mencoba menghilangkan, mengkacaukan barang bukti seolah terjadi tembak-menembak. Nah itu setelah, itulah yang sekarang tindak pidana tersendiri sebagai obstruction of justice, kan gitu kan. Nah itu berbeda, itu setelah. Tapi kalau kaitannya dengan pembunuhan berencana ya sebelum. Dan saya kira sudah cukup. Jadi kalau menurut saya melihatnya 80% itu melihatnya sudah bukti-bukti yang disampaikan dalam surat dakwaan sudah akurat. Sekarang kan makanya tinggal dari penasihat hukum mencari celah yang memungkinkan bahwa perencanaannya tidak terbukti. Baik, Prof. Hipnu bagaimana melihat pihak Sambo, Verdi Sambo dan kuasa hukumnya nampaknya masih mempermasalahkan posisi Barada Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator dan terlihat tidak ingin bahwa Barada Richard Eliezer ini mendapatkan kerikanan hukuman. Ya, saya kira sebetulnya itu menurut saya ya sebetulnya hal yang sudah berbeda sekali. Kenapa mesti memikirkan orang lain? Harusnya kan yang dipikirkan adalah bagaimana nasib para terdakwa FS itu terhadap tuduhan yang dilakukan. Nah, itu satu. Kemudian kalau mencoba mematahkan GC, ya saya kira tidak perlu signifikan sekali karena yang melihat GC atau tidak itu adalah LPSK. LPSK dengan assessment-nya sudah memberikan suatu rekomendasi bahwa ER adalah sebagai justice kolaborasi. ER sudah dilihat secara komprehensif. Karena apa? Kasus ini meledak juga karena ER. Tadinya kan tertutup. Jadi melihatnya jangan sampai melihat pada saat persidangan, tapi juga bagaimana pada saat pra-adjudikasi. Mas Rizky, suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum justru yang paling berat menurut saya adalah bagaimana pengungkapan di pra-adjudikasi. Tapi kalau sudah sidang hari ini tinggal klarifikasi, bukti, saksi, apa keterangan itu. Tapi bagaimana mencuatkan suatu hukum itu yang sulit di pra-adjudikasi karena banyak sekali kepentingan yang menghilangkan, merusak, atau kadang malah mengalihkan suatu peristiwa pidananya. Nah, disinilah dibutuhkan integritas di dalam pengungkapan perkara yaitu adalah baris krim yang sekarang ini. Baik, Prof. Itu Mas. Ya. Baik, Prof. Sambo dan Putri Cendrawati hari ini menghadirkan ahli hukum pidana. Sekiranya apa keterangan yang ingin diperoleh oleh terdakwa ini dengan menghadirkan ahli agar meringankan mereka? Ya, kalau saya melihatnya ahli, kalau kemarin kan sudah disampaikan oleh penuntut umum juga menghadirkan ahli terkait dengan GC yang menyatakan tidak pas. Saya kira itu kemarin sudah terbantahkan ya, mungkin kurang lengkap karena namanya GC itu di Indonesia itu kan adopsi dari common law, Mas.
Jadi tadinya nggak ada. Setelah era reformasi, lahirlah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Spiritnya untuk memberikan suatu kesempatan bagi saksi tidak takut di persidangan. Spiritnya bagi orang untuk melaporkan tidak takut untuk dilaporkan. Itu yang dibacakan. Makanya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi itu betul bahwa GC adalah kejahatan-kejahatan yang extraordinary, korupsi, illegal logging, trafficking, narkotika dan sebagainya. Tapi oleh pembuat undang-undang DPR ditambahkan satu ayat dan tindak pidana lain yang menyebabkan seorang saksi atau ahli menjadi suatu terancam. Nah, artinya kita mengadopsi LPSK itu adalah terhadap semua tindak pidana yang ketika seorang saksi atau sebuah ahli itu terancam jiwanya dalam saat memberikan persidangan. Jadi boleh, kan itu loh. Satu, itu. Yang kemudian, yang kedua terkait dengan ahli yang sampaikan di sini hari ini, saya melihatnya adalah tentang konsep waktu. Makanya sekarang Mas Rizky yang dicari itu bagaimana FS tidak masuk perangkap 340, tapi cukup 338. Disinilah makanya ahli yang disampaikan bentuk adalah satu bagaimana perencanaan terjadi. Kan itu. Satu. Kedua, kalau kita melihat penyertaannya kemarin ramai juga. Penyertaan. Kalau Deder sudah pelaku adalah FS. Apakah ini menyuruh melakukan atau bukan penganjuran? Nah, itu. Nah, menurut saya konsepnya adalah penganjuran. Karena kalau selama ini kemarin kalau nggak salah Bu PC seolah-olah untuk dilepaskan. Kan gitu kan, Bu PC untuk dilepaskan. R juga untuk dilepaskan. Suatu putusan lepas itu satu, memang kalau suatu bukan perbuatan pidana. Satu. Kedua, juga bisa karena alasan pembenar dan penahan. Alasan objektif karena keadaan terpaksa, saya kira tidak ada. Alasan subjektif menghilangkan sifat melakukan hukumnya, oh dia ada semua. Saya kira terpatahkan semua. Jadi di sini nanti paling bagaimana ingin menjelaskan R, K, dan P itu untuk menjadikan peran yang sangat ringan itu di dalam proses penyertaan. Itu saya melihatnya seperti itu. Makanya dihadirkan ahli pidana itu untuk menjelaskan bahwa kalau FS lepas itu adalah R, P, dan K itu untuk memberikan peran bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu hanya melihat. Mereka itu hanya membantu. Nah, kan tapi konstruksi hukum beda seperti itu. Nah, itulah saya kira prediksi saya akan dijelaskan di dalam persidangan nanti. Kira-kira celahnya di mana, Prof, ya, yang akan jadi pembeda antara pasal 340 dengan 338 dalam persidangan pada hari ini? Ya, kalau 340 kan ada suatu perencanaan. Perencanaan itu kan butuh waktu. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita lihat kemarin ahli psikologi forensik bahwa hasil tes psikologi itu bahwa FS itu memang IQ-nya tinggi, manajemennya bagus. Tapi ketika melakukan suatu tindakan itu kan butuh teman, butuh pendukung. Nah, disinilah nanti pendukung teman ini bisa memberatkan, bisa meringankan. Karena ahli yang sampaikan oleh penuntut kemarin bahwa memang dia cerdas, tapi dalam setiap kesimpulan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, berarti kan ada turut serta. Nah, konsep yang dihadirkan oleh penasihat hukum penuntut umum kemarin, saya kira nanti akan dipatahkan di sini juga. Di mana turut sertanya dari masing-masing K, R, P. Selama ini kan kita mencoba, Pak FS itu mencoba bagaimana RKS itu tidak terlibat. Baik. Prof, ditahan dulu, Prof. Kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.